Kok bisa sih seseorang yang dulu bekerja sebagai pencuci piring dan waiter di restoran membangun Nvidia, salah satu tech giant di dunia, dan menjadi orang terkaya nomor 11 di dunia? Halo Future Ready Leaders, kembali lagi bersama Candela Learning. Kali ini kita akan membahas kisah sukses mengenai pendiri dan CEO dari salah satu tech giant di dunia, Nvidia, yakni Jensen Huang. Serta satu rahasia penting yang Jensen Huang selalu miliki saat beliau membangun Nvidia. Tetapi sebelum itu, jika kamu mau menonton video kisah sukses lainnya, jangan lupa subscribe channel Candela dan like video ini agar terbantu di algoritma. Tanpa basa-basi lagi, yuk kita bahas. Pernah nggak sih kamu main game di PC atau laptop kamu? Mungkin game-game terkenal lah kayak Valorant, Counter-Strike, Call of Duty, mungkin atau Stardew Valley atau Minecraft. Nah, salah satu alasan kenapa komputer kamu bisa menjalani game tersebut adalah karena adanya graphics card atau GPU. Graphics card adalah salah satu komponen paling penting bagi komputer untuk gaming dan bahkan pekerjaan-pekerjaan kreatif seperti editing, 3D modeling, dan lain-lain. Tahu nggak perusahaan apa yang sedang mendominasi di sektor graphics card? Nvidia. Yap, Nvidia saking mendominasinya, mereka sedang memiliki 88% dari market share graphics card. Dan mereka telah mendominasi sektor ini selama berpuluhan tahun loh. Dan yang mengepalai memimpin perusahaan besar ini adalah none other than Jensen Huang, pendiri dan CEO dari Nvidia. Tetapi kisah sukses Jensen Huang tidak selalu mulus jalannya. Jensen Huang lahir pada tahun 1963 di Taiwan. Kemudian keluarganya pindah ke Thailand saat beliau umur 5 tahun. Tetapi pada tahun 1972, Jensen dan kakaknya pindah ke Amerika Serikat karena perang Vietnam yang dapat berpotensi untuk berpengaruh di Thailand. Beliau akhirnya bersekolah di Oneida, Kentucky, dan beliau cukup berprestasi di sekolahnya. Beberapa tahun setelah itu, orang tuanya akhirnya pindah juga ke Amerika Serikat dan mereka akhirnya tinggal di Portland, Oregon. Seperti sebelumnya, beliau berprestasi lagi di sekolahnya. Dan pada saat itu, beliau mencoba untuk bekerja untuk pertama kalinya. Beliau mencoba untuk meng-apply ke sebuah restoran bernama Denny's pada tahun 1978. Menurut beliau, sampai sekarang, pengalaman tersebut membentuk dirinya karena beliau mendapatkan banyak sekali pelajaran saat bekerja di Denny's, termasuk kerja di bawah tekanan, yang akan menjadi sangat penting nanti. Setelah lulus SMA pada umur 16 tahun, Jensen kuliah di Oregon State University pada tahun 1980 sampai 1984. Setelah itu, beliau sempat memasuki industri teknologi, bekerja untuk AMD dan LSI Logic. Pengalaman beliau di AMD tidak terlalu panjang, tetapi saat beliau di LSI Logic, beliau sempat menghandle berbagai posisi di perusahaan tersebut, termasuk engineering, marketing, dan general manager. Selama di LSI Logic, beliau juga tetap kuliah untuk mendapatkan gelar Masters di Stanford University. Beliau lulus kuliah pada tahun 1992 dan disinilah Nvidia lahir. Pada tahun 1993, Jensen berserta Chris Malachowski dan Curtis Prim bertemu di sebuah restoran yang bernama Denny's. Iya, restoran di mana Jensen dulu bekerja, tetapi beda cabang. Di sana mereka akhirnya membangun perusahaan teknologi baru bernama Nvidia. Nvidia memutuskan untuk menjadi perusahaan yang mencoba untuk menawarkan solusi untuk membuat chip yang dapat menampilkan grafik yang lebih bagus untuk komputer. Tetapi tragedi berat terjadi untuk Nvidia. Pada dasarnya, chip yang Nvidia buat tidaklah cocok untuk teknologi yang Microsoft gunakan, perusahaan komputer terkuat pada waktu itu. Hal ini sangatlah gawat untuk Nvidia, karena semua resource yang mereka gunakan untuk produksi, R&D, dan lain-lain percuma karena chip yang mereka gunakan tidak cocok untuk marketnya. Di titik ini, Nvidia bisa saja bangkrut dan akhirnya gulung tikar. Tetapi Jensen tidak menyerah. Dalam upaya untuk memperbaiki masalah ini, Jensen melay-off setengah dari timnya dan akhirnya memproduksi chip-chip yang sudah Nvidia buat, tetapi belum dites. Sebuah move yang sangat beresiko, tapi mereka tidak punya pilihan lainnya. Dikarenakan hal tersebut, pada tahun 1997, Nvidia Riva 128 lahir.
Dan ternyata chip tersebut adalah sebuah massive success. Menjual 1 juta chip dalam hanya 4 bulan. Dikarenakan hal tersebut, Nvidia tidak jadi bangkrut. Setelah itu, Nvidia teruslah berinovasi di sektor chip grafis untuk komputer, membuat produk-produk flagship mereka seperti Nvidia GeForce pada tahun 1999, serta teknologi-teknologi breakthrough seperti CUDA di tahun 2007, and the rest is history. Sekarang Nvidia telah menjadi pemain utama di market graphics card, meraup 88% dari market share-nya, telah menjadi trillion dollar company, dan Jensen Huang sendiri telah menjadi orang terkaya 11 di dunia. Kok bisa sih Jensen Huang, seseorang yang dulunya bekerja sebagai pencuci piring di sebuah restoran, seseorang yang dulunya mendirikan perusahaan yang hampir bangkrut, akhirnya sangat sukses? Jensen Huang sendiri mengatakan bahwa kunci dari kesuksesan adalah resiliensi. Dan untuk Jensen Huang, beliau sudah membawa sifat tersebut jauh sebelum Nvidia terbentuk. Coba deh kita lihat lagi. Saat beliau dan kakaknya pindah ke Amerika Serikat tanpa orang tuanya, meskipun tidak mudah, beliau tetap ada resiliensi untuk berprestasi di sekolahnya. Saat beliau bekerja di Denny's, beliau juga tetap ada resiliensi untuk bekerja di bawah tekanan sambil berkuliah di Oregon State University. Saat beliau bekerja untuk AMD dan LSI Logic, beliau masih tetap ada resiliensi untuk bekerja sembari kuliah untuk master's degree-nya di Stanford University. Dan saat beliau mendirikan Nvidia dan ternyata chip yang beliau buat tidak sesuai kebutuhan market, beliau tetap ada resiliensi untuk berinovasi membuat chip yang belum sempat dites agar Nvidia tidak bangkrut. Sifat resiliensi ini juga beliau terapkan di perusahaannya, di mana semuanya yang bekerja di Nvidia memiliki sifat yang sama. Bahkan saat Nvidia hampir bangkrut, beliau selalu memulai presentasinya dengan berkata, "Our company is 30 days from going out of business." Perusahaan kami tinggal 30 hari lagi untuk gulung tikar. Meskipun banyak tantangan, banyak cobaan, dan banyak rintangan, Jensen Huang tetap resilient dan hadapi tantangan tersebut sepenuh hati. Dan itulah alasan kenapa Jensen Huang bisa mendirikan Nvidia, sebuah tech giant yang sudah mendominasi market graphics card.